Bagaimana ini, desis Qabil gemetar, menatap nanar darah segar yang mulai membasahi bumi dari pelipis saudaranya. Di tengah keheningan dunia yang mencekam, hatinya telah lama membusuk oleh racun iri dan api cemburu yang membutakan nuraninya. Demi ego yang terluka karena kurbannya tak diterima Tuhan, dan cintanya yang tak berbalas, ia tega mencabut nyawa darah dagingnya sendiri. Detik itu, sejarah manusia resmi ternoda. Inilah tragedi pembunuhan pertama di muka bumi. Kisah Qabil dan Habil, sang putra Adam alaihissalam. Bagaimana mungkin di masa peradaban yang begitu muda, kekejaman bisa lahir dalam hati manusia dari benih seorang nabi mulia? Saksikan kisah lengkap sang pembunuh pertama yang tak banyak orang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu surga telah tertutup. Di belakang, kenangan kenikmatan abadi memudar. Di depan, hamparan bumi yang liar, riuh, asing, dan dingin membentang tanpa batas. Mereka diturunkan bukan sebagai pasangan tetapi sebagai dua insan yang terpisah jauh. Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir meriwayatkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, Nabi Adam alaihissalam mendarat di satu ujung bumi di tanah yang kini kita sebut Sri Lanka, India. Sementara Siti Hawa terlempar jauh di Jeddah, Arab Saudi. Jarak yang bukan sekadar milimeter di peta, tetapi jurang pengasingan yang nyata. Belum ada jalan, belum ada kendaraan, hanya kesunyian alam yang menyelimuti mereka. Satu kesalahan mendekati pohon terlarang telah mengubah segalanya. Mereka bukan hanya kehilangan surga, namun juga kehilangan satu sama lainnya. Siang dan malam Nabi Adam mencari. Langkahnya menyisir lembah dan bukit yang tak berujung, namun bayangan Siti Hawa tak juga tampak. Hingga suatu ketika, dalam kelelahan dan kelaparan yang mendera, dengan taufik Sang Maha Kuasa, jalan pertemuan pun terbuka. Di tengah keputusasaan, dua sosok yang saling merindukan itu akhirnya dipertemukan di sebuah bukit. Bukit yang kini dikenal sebagai Jabal Rahmah atau Gunung Kasih Sayang. Wajah Nabi Adam yang sebelumnya keruh kembali bersinar. Kehidupan yang sepi dan dingin kini berubah menjadi hangat. Dari pertemuan itulah rumah tangga pertama di muka bumi akhirnya didirikan. Musim silih berganti, membawa serta perubahan yang tak terelakkan. Kesunyian bumi mulai terisi jiwa-jiwa manusia. Siti Hawa merasakan sakitnya persalinan, bukan sekali, tetapi berulang kali. 20 kali sakit itu datang silih berganti, dan setiap kali melahirkan sepasang bayi kembar, satu laki-laki dan satu perempuan pun terlihat di muka bumi. Di antara 40 jiwa baru yang mengisi keheningan bumi, sorotan takdir selalu tertuju pada dua pasang kembaran pertama. Siapakah mereka? Mengapa kisahnya masih sering digaungkan sampai sekarang dan hanya berfokus pada keduanya? Mari kita temukan jawabannya bersama, tetap bersama Nur Okulta. Siti Hawa merasakan sesuatu yang asing, sebuah rasa sakit yang tak pernah ia kenal di surga. Nabi Adam berdiri di sampingnya, penuh cemas namun tak berdaya. Kehidupan di bumi tidak semudah di surga. Ia harus ditebus dengan penuh pengorbanan, air mata, keringat dan perjuangan. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, akhirnya suara yang belum pernah ada sebelumnya di alam semesta mulai terdengar. Tangisan bayi-bayi. Dengan rasa lega yang tidak bisa dijelaskan, Siti Hawa melahirkan anak kembar dan merasa lebih baik. Seorang putra dan seorang putri. Dua jiwa baru yang menandakan awal dari peradaban. Dalam keheningan yang penuh syahdu itu, Nabi Adam membisikkan kata-kata pertama yang menjadi identitas bagi buah hatinya. Qabil, nama bagi si sulung dan Iklimah untuk sang putri yang begitu jelita. Waktu terus bergulir, dan bumi yang tadinya sunyi kini mulai riuh oleh gelak tawa dan langkah kaki kecil. Tak lama setelah kelahiran Qabil dan Iklimah, rahim Siti Hawa kembali membawa anugerah. Kembali dalam rasa sakit yang penuh pengorbanan, lahirlah sepasang kembar kedua. Seorang putra yang tenang bernama Habil dan seorang putri bernama Labuda. Dua pasang anak kecil itu tumbuh di bawah bimbingan Nabi Adam, yang bukan hanya berperan sebagai seorang ayah, tapi juga satu-satunya guru, satu-satunya jendela bagi mereka untuk mengenal Sang Pencipta. Mereka belajar berjalan di atas rumput yang basah oleh embun, belajar menyebut nama-nama benda, dan menatap bintang pertama yang muncul di langit tanpa polusi udara kota. Namun, di tengah tawa dan kejar-kejaran itu, perbedaan karakter mulai tercetak secara halus. Jiwa yang bertolak belakang. Qabil tumbuh dengan tubuh yang kuat, sorot mata tajam, dan jiwa yang menyukai tanah. Ketika ia menemukan batu yang indah, ia meremasnya erat, tak ingin ada orang lain yang memilikinya. Ia menggarap bumi, menanam benih, memeras keringatnya sendiri. Tangannya kasar oleh kerja,
Dadanya dipenuhi rasa bangga atas hasil usahanya sendiri sebagai petani. Habil berbeda. Ia lembut, pendiam, lebih sering menyendiri di padang rumput dan memperhatikan semut yang berbaris atau burung yang hinggap. Habil belajar bahwa ada kehidupan lain di luar dirinya dan menyadari hewan juga membutuhkan perlindungan, bukan penguasaan. Hingga ia tumbuh menjadi seorang pengembala yang tulus dan penuh kasih sayang. Matanya tenang, lisannya ringan menyebut nama Allah di setiap usahanya. Sebuah kontras watak yang tajam. Qabil mencintai hasil tangannya, sedangkan Habil mencintai Rabb yang menciptakan tangannya. Namun, di balik harmoni keluarga pertama ini, sebuah ujian besar mulai membayangi. Sebuah aturan surgawi turun melalui lisan sang ayah ketika anak-anak pertamanya beranjak dewasa. Mereka harus menikah untuk melanjutkan keturunan manusia. Di masa awal peradaban, pernikahan pertama di muka bumi ditetapkan dengan hukum khusus dan berbeda dari sekarang. Allah menurunkan wahyu yang menjadi ujian pertama bagi akal dan hawa nafsu mereka. Aturan itu tegas. Anak kembar tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya sendiri, tetapi dengan saudara dari kelahiran yang berbeda. Sebuah kawin silang pertama agar garis keturunan manusia menyebar dan tidak sempit. Qabil, you shall marry Labuda, Habil's twin sister. Habil, you shall marry Iqlima, Qabil's twin sister. Apakah perintah itu diindahkan atau justru diabaikan? Disinilah akar retakan pertama dalam sejarah kemanusiaan dimulai. Bagi Habil yang hatinya terbiasa merawat dan melepas, aturan ini diterima dengan lapang dada. If it is the command of Allah, then I accept it, Father. He is all-knowing of what is best for us. Begitu juga dengan kedua putrinya. Perbedaan tipis karena Iqlima dikenal lebih cantik jelita, wajah yang lebih bercahaya, dan tutur kata lembut dibandingkan Labuda, membuat Qabil tidak tertarik pada Labuda. Merasa aturan itu sebagai pisau tajam yang mengoyak hatinya. I do not accept it, Father. To me, it remains unjust. Rasa memiliki yang tumbuh sejak ia menggenggam batu pertama kali, kini memuncak pada seorang wanita. No. Iqlima is my twin sister. I grew up with her. I have a greater right to her. Why must she be given to Habil? My brother, we all belong to Allah. We only follow what He has ordained. It is easy for you to say that because you are the one who benefits, isn't it? Everyone knows Iqlima is more beautiful, more radiant. Why should I accept Labuda? Api ego mulai memercik, ditiup oleh bisikan-bisikan halus yang tak kasat mata namun mematikan. Kecemburuan yang tadinya hanya setitik hitam, perlahan menelan seluruh cahaya di hatinya. Dia milikku, aku yang lebih dulu lahir. Aku lebih kuat, aku lebih layak. Mengapa aku harus memberikan yang terbaik untuknya? Namun aturan Allah tidak bisa ditawar. Iqlima diperuntukkan hanya bagi Habil. Sejak hari itu, cara Qabil memandang saudaranya berubah. Setiap senyum Habil terasa seperti ejekan. Setiap keberhasilan terasa seperti penghinaan. Api dengki itu tidak langsung membakar. Ia membusuk perlahan, seperti racun yang menetes setitik demi setitik ke dalam jiwa. Benih tragedi pertama manusia mulai berkecambah. Melihat ketegangan yang tumbuh, Adam alaihissalam berusaha meredakan. Dengan hati seorang ayah dan kebijaksanaan seorang nabi, beliau berkata, "Wahai anak-anakku, jangan biarkan ego membutakan kalian. Ego hanya akan membawa kehancuran." Tapi telinga Qabil sudah tertutup rapat oleh desingan kebencian. Ia tidak lagi mendengar suara ayahnya, melainkan bisikan setan yang meniup api permusuhan. Di antara dua saudara itu, kini berdiri dua dunia yang tak bisa bersatu. Sang ayah pun menyampaikan solusi yang dituntun oleh Sang Ilahi. Serahkanlah perkara ini kepada Allah. Persembahkanlah kurban kalian. Siapa yang diterima, dialah yang benar. Dalam kebuntuan itu datanglah keputusan dari langit untuk menguji siapa yang benar. Mereka diminta mempersembahkan kurban. Aturannya sederhana namun menentukan. Api dari langit akan turun memakan kurban yang diterima, sementara yang ditolak akan dibiarkan tergeletak, menjadi saksi kehinaan di mata makhluk. Kedua saudara itu saling berhadapan. "Aku siap," kata Habil dengan tenang, matanya penuh keyakinan. "Aku juga," sahut Qabil, namun tangannya mengepal, menahan sesuatu yang sedang mendidih di dada. Keduanya pun menyiapkan apa yang dibutuhkan. Di padang luas, Habil berdiri di antara domba-domba jantannya. Terdapat domba yang gemuk dan sehat, sedangkan yang lainnya kurus dan lemah. Namun bagi Habil, pilihan itu tidak pernah rumit. Dengan lembut, ia membelai domba yang gemuk, mempersiapkannya sebagai persembahan terbaik bagi Sang Kuasa. I will sacrifice you to Allah. Be good man. O Lord, you are more precious than anything I possess,
and I offer the very best of what I have. Sedangkan Qabil, mari kita lihat bagaimana ia mempersembahkan miliknya kepada Sang Pencipta. Qabil sebenarnya memiliki lebih dari cukup. Ia kaya raya akan hasil garapnya. Namun kekayaan itu tidak menjadikannya dermawan. Di tengah ladang gandum yang menguning dan hasil pangannya, ia berdiri menyipitkan mata dan berhasil menemukan persembahannya. This one is not for Allah. This is too good for me to waste just for a proof. Untung dan rugi mulai diperhitungkan. Ia memandang bulir-bulir gandum yang penuh berat dan keemasan. Indah, namun tangannya justru bergerak meraih yang kering, yang keriput dan berjamur. Lalu mengambil satu tangkai terbaik, mencabutnya dan memasukkan ke mulutnya sendiri dengan hati gembira dan senyum keserakahan. Untuk kurban, ia memilih tumpukan gandum yang bahkan tidak layak dimakan manusia. Ia berasumsi, toh gandum itu juga akan dibakar dan dibuang. Hari penentuan tiba. Adam memanggil keduanya ke puncak gunung. Mereka mendaki bersama, namun hati mereka terpisah jurang yang dalam. Habil meletakkan dombanya dengan penuh hormat. Qabil meletakkan gandum keringnya dengan wajah menantang. Angin bertiup kencang di puncak gunung itu. Kedua saudara melangkah mundur. Hati dunia berdegup menunggu sang pemberi keputusan. Hingga tiba waktunya, keheningan di puncak gunung pun pecah oleh turunnya cahaya dari arah yang tak terlihat. Api turun dari langit. Ia menyambar dan menyambut kurban Habil. Melahap habis dengan cahaya yang membubung dan membawa jejaknya naik ke hadirat ilahi. Sisa yang tersisa hanyalah keharuman yang menyebar di udara. Dan kurban Qabil tetap tergeletak, dingin, tak tersentuh. Telah lama ia menunggu, cahaya langit tak kunjung menghampirinya. Gandum keringnya terbaring dan tertolak, menjadi saksi bisu atas kehampaan niat pemiliknya. Wajah Qabil berubah, merah lalu memucat pasi. Urat-urat di lehernya menegang menahan ledakan. Matanya menatap sisa api yang masih mengepul di tempat Habil berdiri. Di sana ia bukan hanya melihat kurban yang diterima. Ia melihat dan menyimpulkan saudaranya lebih dicintai oleh Tuhan dan ayahnya tanpa melihat niat busuk yang ditenunnya sendiri. Perasaan itu lebih tajam dari belati. Rasa rendah diri berubah menjadi amarah yang membutakan. Allah menerima dia tapi menolakku. Hari demi hari ego yang terluka itu bermetamorfosa menjadi racun mematikan. Ia tidak melihat kesalahannya sendiri, ia justru menyalahkan takdir. Bisikan setan telah menguasai telinganya dan hanya satu kalimat yang mampu keluar dari mulutnya. Dengan penuh ancaman dan kebencian, ia menghampiri Habil. Truly, I will surely kill you, Habil. Ancaman itu menggema di udara dingin, menjadi ancaman pembunuhan pertama yang tercatat dalam sejarah alam semesta. Tapi Habil, dengan wajah yang tenang dan mata yang jernih, tidak bergeming. Ia tidak membalas dengan hinaan dan tidak pula mengangkat tangan untuk melawan. Ia menjawab dengan ketenangan jiwa yang menggetarkan, sebagaimana tercatat dalam firman-Nya dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim, bacakanlah Muhammad kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti akan membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27. Habil menatap mata saudaranya yang diliputi api duka. Dengan penuh ketenangan ia berkata, Even if you raise your hand to kill me, I will not retaliate with the same. Indeed, I fear Allah, Lord of all the worlds. So you will be amongst us of the fire. Pernyataan itu seharusnya melunakkan hati. Namun bagi jiwa yang telah dipenuhi iri dan amarah, kebaikan justru terasa seperti cercaan. Setelah berkata demikian, Habil pun beranjak pergi meninggalkan Qabil yang berdiri membeku di tempat. Ketenangan Habil justru menambah kegilaan Qabil. Bagaimana mungkin orang yang hendak dibunuh bisa setenang itu? Kebencian Qabil kini tak lagi tertahankan. Hari-hari berlalu, ia memutuskan untuk merencanakan niat jahatnya secara matang. Namun, ada satu masalah besar yang menghambat niatnya. Qabil adalah manusia pertama yang terlahir di bumi. Banyak ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari menyatakan dunia kala itu belum mengenal kekerasan. Qabil tidak tahu cara membunuh. Ia tidak tahu bagaimana cara mencabut nyawa dari sesama makhluk. Di kepalanya belum ada gambaran tentang pembunuhan.
Di tengah kebimbangan dan kegelapan hatinya, setan pun datang menawarkan bantuan dan menjadi mentor pertamanya. Ia menunjukkan kepada Qabil seekor burung sedang dihantam oleh batu hingga kepalanya hancur dan tubuhnya tak lagi bergerak. Matanya terbelalak. Sebuah ide mengerikan mulai terbentuk di kepalanya yang panas. Cahaya di matanya meredup, digantikan oleh kilatan nafsu yang dingin. Ia mulai memburu, bukan mencari mangsa untuk dimakan, melainkan mencari alat untuk menghancurkan. Di sebuah sudut bumi yang gersang, tumpukan sisa-sisa alam terhampar membisu. Di antara debu dan kerikil tajam, ia memungut sebongkah batu hitam yang kasar dan berat. Benda itu terasa pas di genggamannya. Itulah alat pertama yang dipilih manusia, bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk mengakhiri hidup saudaranya sendiri. Kesempatan itu tiba ketika Nabi Adam memutuskan untuk pergi ke Makkah melakukan ibadah. Sebelum berangkat, Adam berpesan kepada Habil, "Wahai anakku, aku titipkan dirimu kepada saudaramu." Ayahanda pun mulai melangkah hingga jejaknya kian tak terlihat. Seperti hari biasanya, Habil juga bergegas ke padang, membawa dan menemani domba-dombanya yang biasa merumput. Sembari duduk melihat domba-dombanya dari kejauhan, Habil tertidur damai dengan alunan angin sepoi. Ia pun terlelap di atas padang rumput yang hijau. Tanpa disadari, saudara kandungnya ternyata mengikutinya sedari awal, menunggu kesempatan. Ketika momen itu datang, Qabil sudah berada di atas kepalanya, membawa batu sebagai senjata. Di bawah pengaruh bisikan setan yang semakin berisik, Qabil mengangkat batu itu tinggi-tinggi. Lalu dengan sekuat tenaga dan hati yang sudah membatu menghantamkannya ke kepala Habil, adiknya sendiri. Satu pukulan. Darah segar dari pelipis Habil mulai memercik ke rumput kering. Habil meninggal dunia. Ia menjadi syahid pertama di muka bumi. Qabil berdiri di atas mayat saudaranya, napasnya tersengal. Ia memegang batu berdarah itu dengan gemetar. Pandangannya gelap. Baru menyadari apa yang telah ia lakukan. Bukan hanya kehilangan saudara, ia telah kehilangan kemanusiaannya sendiri. What have I done? Tapi tragedi ini belum berakhir. Rasa bersalah itu belum muncul. Yang ada hanyalah kebingungan yang mengerikan. Qabil menatap tubuh tak bernyawa. Tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menggendong mayat itu, berjalan jauh meninggalkan tempat kejadian, berharap tubuh itu hilang entah kemana. Namun tubuh sang adik makin lama makin berat, seolah beban dosa mulai menyergap tulang belulangnya. Dalam keputusasaan, ia meletakkan tubuh Habil kembali ke tanah. Bingung dan tak tahu cara menutup aib yang diperbuat. Ia tak tahu cara mengubur mayat. Di saat kehampaan itu, datanglah sang mentor dari langit yang tak terduga. Seekor gagak terbang mendekat, seperti yang tercantum dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah, supaya dia memperlihatkan kepadanya bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Qabil berkata, "Celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku?" Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Quran Surah Al-Maidah ayat 31. Qabil menyadari keterbatasannya. Penyesalan memang selalu datang di akhir kejadian. Ia merasa hina, bahkan seekor burung hitam itu lebih tahu cara menghormati kehidupan daripada dirinya. Dengan perasaan hancur, ia pun mulai menggali tanah untuk menutupi saksi kesalahannya. Ia menguburkan Habil, namun ia tidak bisa mengubur rasa sesal yang selamanya akan menghantui langkahnya sebagai pembunuh pertama di muka bumi. Tanah telah menelan jenazah Habil, namun tanah itu seolah menolak menyimpan rahasia Qabil. Kuburan itu mungkin tertutup, tetapi dosa yang tertanam di dalamnya menancap kuat dan mulai bertunas kejahatan yang akan mengikuti sejarah manusia hingga akhir zaman. Angin terasa lebih dingin, langit terasa lebih gelap. Bagi Qabil, bumi ini bukan lagi rumah, melainkan pengadilan besar yang tanpa henti menghujatinya. Allah menetapkan hukuman yang tidak kasat mata, namun lebih pedih daripada duri. Tanah menjadi tandus, tidak mau lagi mengeluarkan tanaman subur untuknya. Apapun yang ia tanam akan tumbuh layu dan mati sebelum waktunya. Ia menjadi seorang pengembara, Naibuz Zolimin, seorang yang tersesat dan terbuang. Ia berjalan menyusuri bumi, membawa satu beban yang tak akan pernah bisa dilepaskan, yakni ingatan tentang wajah saudaranya saat nyawanya melayang. Dari kegelapan yang pernah diperbuat pertama kalinya, Allah menurunkan firman yang menjadi tinta merah dalam sejarah kemanusiaan, sebuah peringatan yang tegas dari peristiwa tragis di bukit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu kami menetapkan bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain,
atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Kisah Qabil dan Habil dari darah daging. Yang sama menjadi pengingat pahit bagi kita bahwa musuh terbesar manusia bukanlah sosok asing dari antah berantah yang tak kita kenal, melainkan berasal dari yang paling kita kenal, yakni ego dan amarah yang bersemayam dalam dada kita sendiri. Qabil akhirnya menyadari, membunuh saudaranya tidak membuatnya memenangkan cinta, tidak pula membuatnya lebih terhormat di mata Tuhan. Ia justru menjadi tawanan penyesalan yang abadi sampai akhir hayat, menjadi aib pembunuh pertama sampai akhir zaman. Tragedi antara Qabil dan Habil bukan sekadar cerita tentang dua bersaudara ribuan tahun lalu. Ia adalah cermin bagi kita hari ini. Sampai detik ini, masih banyak yang memilih menjadi sosok Qabil-Qabil baru di zaman yang semakin tergerus akal sehat. Mereka yang tega menjatuhkan saudaranya demi jabatan, mereka yang memutus silaturahim karena warisan setapak, hingga mereka yang tega membunuh sesama hanya karena merasa paling benar dan kuat, juga masih sering terjadi sampai sekarang. Kita sering lupa bahwa kurban yang paling suci bukanlah apa yang kita persembahkan di atas altar, melainkan kemampuan kita untuk menyembelih sifat keakuan di dalam sanubari terdalam. Sebelum video ini berakhir, mari kita tertunduk memejamkan mata sejenak dan berdoa bersama. Ya Allah Sang Pemilik hati, bersihkanlah jiwa kami dari racun iri dan api cemburu yang bisa membutakan nurani. Jangan biarkan ego menghancurkan ikatan darah dan persaudaraan yang telah Engkau anugerahi. Jadikanlah kami pribadi yang teduh layaknya Habil, yang lebih memilih mencintai daripada menghancurkan. Jaga tangan kami agar tidak melukai, dan jaga hati kami agar tidak menyimpan benci. Jika kami tidak sengaja saling menyakiti, sembuhkan dan luaskanlah hati kami untuk saling memaafkan satu sama lain. Jadikanlah kami tidak pulang kepadamu dengan membawa luka di hati saudara-saudara kami. Amin ya Rabbal Alamin.